Yos, welcome back friend. Kita bakal ngelanjutin manga Sakamoto Days, yaitu chapter 259 yang berjudul Anak Band. Dimana pada panel awal kita diberikan catatan yaitu dahsyatnya kombinasi serangan Natsuki Seba dan Thank You. Sebelum lanjut, mari subscribe dulu friend agar komunitas kita semakin besar dan berkembang. Dan yap, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita tenggelam bersama di dunia Sakamoto Days chapter 259. Pada panel awal, terlihat wajah Shina yang terkejut melihat sang kakak yang terkapar tak berdaya di hadapan Natsuki dan Thank You. Di sini, Mafuyu bertanya kepada sang kakak, di mana sepatuku sebelahnya lagi? Dan sang kakak mengatakan tidak tahu, sambil menanyakan kondisi Mafuyu. Lalu, Mafuyu mengatakan bahwa dia merasakan sakit di kepalanya akibat pertarungan sebelumnya. Lanjut, kita pun diperlihatkan wajah Shina yang sangat marah sambil menatap mereka bertiga, dan tiba-tiba saja Shina ingin menyerang Mafuyu. Akan tetapi, Thank You dengan sigap menembakkan panahnya ke arah mereka berdua. Sontak, Shina dan Mafuyu pun terkejut serta kebingungan. Lalu Natsuki bertanya kepada Thank You. Namun Thank You pun tidak paham kenapa ia bisa membantu mereka berdua. Dan ia mengatakan selama ini pun ia tak pernah memahaminya. Entah kenapa Shin tidak membunuhnya saat itu. Jadi kupikir mungkin saja aku akan paham kalau aku meniru keputusannya waktu itu. Apa jangan-jangan itulah yang ingin kau tanyakan pada Shin, ucap Natsuki. Dan menurut Thank You itu tepat sekali. Natsuki lanjut mengatakan, mungkin aku tidak tahu alasan pastinya. Mungkin saja Shin berpikir bahwa dirinya tidak bisa membencimu. Sontak Thank You pun terkejut dan berkata, kenapa begitu? Padahal aku sudah banyak melakukan perbuatan jahat. Aku sama sekali tak memahaminya. Padahal aku sudah mencoba meniru keputusan Shin. Tapi rasanya tidak tuntas kalau aku belum membunuhnya. Di sini Shina yang mendengar percakapan mereka lalu berteriak, apa-apaan itu? Jadi, maumu apa? Kalau memang mau membunuhku, cepat lakukan secepatnya. Dan yap, tiba-tiba saja sang kakak terbangun. Shina pun terkejut, serta menanyakan kondisi kakaknya. Ya, begitulah. Tadi aku cuma lengah sedikit, ucap sang kakak. Tampak wajah Natsuki dan Thank You terheran-heran melihat musuhnya yang sangat begitu tangguh. Di sini, Sayonji memanggil nama Seba dan bertanya, kantin JCC berada di sebelah mana? Seba pun kebingungan. Lanjut, Sayonji mengatakan bahwa adiknya mau makan di kantin JCC dulu sebelum pulang. Sang adik pun terkejut dan menanyakan kenapa malah membahas itu sekarang. Lanjut, sang kakak menjelaskan bahwa nyawa kita sudah diampuni oleh musuhnya. Menurutnya, bagi para pembunuh bayaran, itu sudah kekalahan yang paling mutlak. Begitu saklarku mati, aku sudah tak bisa apa-apa lagi dan tak berdaya. Tampak Shina yang keras kepala pun ingin maju sendirian melawan mereka bertiga. Namun sang kakak menghentikannya. Hei, sudah cukup Shina. Dan Sayonji mengatakan bahwa ia sempat kepikiran saat bertarung tadi tentang seseorang yang sudah membuat kalian bertarung habis-habisan, serta rela mengorbankan nyawa kalian sendiri, dan sudah memberikan pengaruh besar pada si pria berpenutup mata itu. Iya ya, anak yang bernama Shin itu pasti laki-laki luar biasa. Rasanya aku juga ingin berteman dengannya. Dan panel pun pindah memperlihatkan pertarungan Tanabata yang berhadapan dengan Shin, di mana mereka bertarung di atas papan billboard di atas gedung. Di sini Shin bertanya kepada Tanabata, kenapa dari tadi kau hanya bersenandung saja dan tidak pernah menyerangku? Kau ini niat bertarung gak sih? Akan tetapi pertanyaan Shin tersebut tidak dihiraukan oleh Tanabata. Sontak Shin lanjut menyerang Tanabata, namun Tanabata dengan sangat mudah bisa menghindari serangan Shin tersebut. Lalu Shin yang menggunakan kekuatan pikirannya pun kebingungan membaca isi kepala dari musuhnya tersebut. Di sini Shin yang sedari tadi berusaha membaca pikiran Tanabata, ternyata
Tanabata bertarung sambil membuat lirik di dalam pikirannya tersebut. Namun, lirik tersebut sangat jelek sekali menurut Shin. Dan Tanabata baru menyadari bahwa Shin bisa membaca pikirannya. Lalu, menurut Tanabata, membaca pikiran itu baru menarik kalau dibayangkan dengan imajinasi. Akan tetapi, orang tanpa kemampuan berimajinasi tak akan bisa berempati sepenuhnya. Itulah sebabnya lirik ini pun tak bisa kau pahami, dasar konyol. Shin pun emosi mendengar perkataan Tanabata bahwa menurutnya gara-gara ulah kalian para asosiasi baru, puluhan ribu orang tak bersalah jadi kehilangan nyawa. Memangnya kau pernah berempati pada orang-orang itu? Bagaimana rasanya berempati pada mereka? Di sini, Tanabata mengatakan bahwa ia sudah merilis album. Penulisan liriknya membutuhkan inspirasi yang kuat, dan kematian seseorang adalah penggerak emosi yang paling kuat. Slur membagikan senjata api, lalu banyak orang membunuh, dan ada juga yang menghabisi nyawanya sendiri. Berhari-hari aku tenggelam dalam penciptaan lagu, sampai jari jemariku pun ikut lecet. Luar biasa, aku sangat produktif di kala itu. Dan boom, tanpa banyak basa-basi, Shin pun langsung meninju Tanabata sampai papan billboard itu pun hancur. Inspirasi apanya? Nyawa orang bukanlah alat untuk berkarya. Dan yap, chapter kali ini pun ditutup dengan panel yang memperlihatkan pertarungan Shin melawan Tanabata baru saja dimulai. Sepertinya chapter di minggu depan bakal berfokus pada pertarungan Shin melawan Tanabata. Apakah Shin bakal bertarung sendirian atau mendapat bala bantuan dari teman-temannya? Dan mari kita keluar lagi dari dunia Sakamoto Days chapter 259.